perlengkapan pemanah ya. Ada satu wajib ke helm, dua busur horsebow tradisional. Bahannya boleh fiberglass, fiberkarbon atau laminasi atau natural tanduk sinu, bebas ya. Nggak ada window ya. Pastikan busur aman, nggak twist ya. Dan dicek jangan sampai ada keretakan. Kedua, anak panah minimal kita minta 16 anak panah ya. Boleh pakai 2 quiver ya, quivernya bebas ya. Untuk anak panah ini bahan bebas, boleh karbon, fiberglass atau natural, kayu atau bambu, nok bebas ya. Point sport atau field point boleh. Untuk arrow kabak pastikan menggunakan Vanes Flu ya. Dan menggunakan poin yang rubber blunt, poin yang besar ya. Ini tidak boleh ya. Kita mau pakai yang rubber blunt yang menjendol sedikit itu. Tolong disiapkan, ini demi keamanan. Terus baju polo shirt atau jersey, celana tunggang biasa bebas, sama sepatu boot atau sepatu biasa plus chaps. Nah, untuk perlengkapan sekali lagi harap dicek apakah dia ada yang kerusakan, ada keretakan atau ada apa, ada twist. Harap dicek sekali lagi, jangan sampai ketika pertandingan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Boleh siapkan juga equipment cadangan, misalnya busurnya pertama ini, busur cadangannya bisa disiapin. Terus selanjutnya boleh pakai spur. Saya pribadi biasanya nggak pakai spur ya, tapi spur boleh dengan catatan spur yang tumpul, tidak boleh spur yang tajam. Boleh juga pakai body protector ya, keamanan ekstra. Kira-kira gitu untuk perlengkapan pemanah archer. Oke, satu lagi untuk whip. Untuk pertandingan kali ini tidak boleh dipakai. Jadi untuk warming up kuda bisa di lapangan tengah atau di lapangan DS sana. Pastikan kuda sudah pemanasan, jadi nggak kaget dan sudah bonding dengan kudanya sebelum masuk permainan. Oke, untuk perlengkapan berkuda ya, pastikan peserta masing-masing cek ya. Untuk bridle pastikan sudah terpasang dengan benar, bitnya cek ke kekencangan bitnya, setel sendiri. Terus reinnya cek ya, dan terutama pelana ya, pelana amben ya, terutama amben pastikan benar-benar kencang, sirapnya ketinggian pas ya. Jangan sampai ketika di arena baru sadar kalau ambennya kurang kencang. Jadi kita mau kalau bisa tidak ada accident. Jadi pastikan equipment pemanah dan kuda aman. Oke, salam. Jadi ini target nomor kategori serial shooting ya, circle track. Jadi ini adalah posisi start nih. Jadi nanti kuda masuk, tidak nge-shoot dulu, tapi lakukan satu putaran. Boleh bebas trot, boleh canter, boleh. Ya, baru setelah itu masuk garis start sana ya. Waktu dihitung dari situ. Nah, pastikan ketika masuk di sana posisi tangan ya tidak boleh memegang quiver atau arrow ya. Disarankan tangan direntangkan atau pegang rein untuk tangan kanan ya, tangan kiri bebas ya. Dan tidak disarankan nggak megang tapi deket, karena rawannya nanti jadi abu-abu, ini nyentuh enggak. Dan kalau mau nanti komplain harus menyertakan bukti dokumentasi ya. Kira-kira gitu. Nanti masuk setelah satu putaran, masuk start, waktu dihitung kita ada target pertama, posisinya seperti ini. Ini ada tanaman-tanamannya ya, ini di shoot, skornya 3, 2, 1 ya. Ini posisi lebar track minimal 3 meter ya. Yang sana ada yang lebih luas lagi ya. Jadi pastikan horsemanship-nya, pengendalian kudanya. Kalau bawa kudanya terlalu ke pinggir, jaraknya jadi jauh ya, itu risikonya. Bawa terlalu mepet, hati-hati nyenggol line ya. Ini target kedua, posisinya sedikit bending ke depan ya, untuk shoot dari depan ya.
maju sedikit, kita ada tikungan. Dan ada target ketiga, ya. Posisinya menyamping target ketiga. Pastikan jangan sampai menyenggol line, ya. Kalau kesenggol nggak jatuh nggak dis, tapi kesenggol ini jatuh, ya, atau ini putus, dis. Ya. Ini target ketiga, ya. Di sini juga sedikit lebar. Ini mungkin ya, bisa 6. Jadi kalau pengendalian kudanya tidak mau terlalu mepet tapi terlalu jauh, ya kudanya terlalu jauh, ya. Kalau mau lebih dekat ke target bisa bawa kudanya lebih mepet, ya. Lebih mepet boleh, di tengah-tengah boleh, lebih jauh boleh. Yang penting jangan jatuhkan line supaya tidak dis, ya. Lalu setelah target ketiga ada lagi ini target keempat, ya. Ini posisinya back, posisinya back, bahkan ke belakang, ya. Ini nanti akan berlangsung selama 1 menit, bisa bebas berapa putaran dapatnya. Kita nggak ngitung putarannya, kita ngitung 1 menitnya. Berapa arrow itu sebanyak-banyaknya, ya. Jadi kalau bisa keluar banyak, ya skornya tinggi. Dan ini 1 arrow boleh ditembak 2 kali. Misalnya target yang tengah sini, kita ambil sedikit miring, ya. Terus kuda jalan, lewatin, terus keburu knocking lagi, terus tembak sedikit back. Itu boleh. Atau misalnya kalau mampu, ya, loading 2 arrow sekaligus misalnya, ya boleh juga, ya. Saya nggak bisa tapi 2 arrow sekaligus boleh. Atau misalnya ambil terus taruh di busur, ya. Terus pakai teknik yang gini, kalau misalnya sanggup boleh aja, ya. Yang jelas dari awal itu arrow harus di quiver semuanya, ya. Target yang kita gunakan adalah target standar Pordasi horseback, ya, ukuran 80x80 kotak ininya. Dengan poin merah 3, kuning 2, hijau 1. Target yang dihitung adalah target yang kena menancap, ya. Dikena menancap skor 3. Kalau targetnya menancap, misalnya setengah kuning setengah merah, yang diambil adalah poin terbesarnya selama dia motong garis. Jadi kalau ini kenanya adalah 3. Kalau target tidak nancap, ya, misalnya nge-shoot, mungkin tarikannya karena ngejar buru-buru gitu, ya, nggak full draw. Nah ini masih nancap, ya, misalnya dia gini lah, nah jatuh, ini nggak dihitung, ya. Ini nggak dihitung, nggak. Jadi pastikan juga tarikannya itu, ya, cukuplah untuk membuat anak panah nempel di target. Kalau targetnya nih, ya, kena anak panah terus dia nggak nancep, ini nggak skor, ya. Ini kita bikin aturan supaya simpel lah, tidak ada dispute, ya. Atau tapi kalau misalnya kena terus arrownya nancep gini diam, ya, ini kita hitung skor. Nanti akan ada tanaman, ya. Perhatikan juga kalau anak panahnya ngarah ke target, kena tanaman, shoot, ke sana, nah ini nggak skor. Kalau misalnya arrow-nya mantul, misalnya set ke bawah, shoot, ke atas lagi, nancep, ini nggak skor. Ya misalnya rider nih, ya, dia kesulitan mengendalikan kuda, ya, terus nggak stabil misalnya, lalu busurnya jatuh, misalnya ini nggak stabil, misalnya jatuh, letak, itu dis. Oke, jadi kalau kuda misalnya mepet nih, kita nih pengen deket target, ya, ini kesenggol nih, tapi nggak jatuh, ini nggak dis. Tapi kalau misalnya dia sampai jatuh, pengen mepet target gitu, ya, nggak jatuh lagi, nah kayak gitu, ini dis. Misalnya nih, ketepak, nggak bisa kontrol kuda, masuk sini, set, dis. Oke, setelah 1 putaran penuh, ya, ini putaran awal boleh trot, boleh canter, tapi setelah 1 putaran ini masuk garis start, kuda harus canter.
Kalau dia trot di tengah-tengah atau walk di tengah-tengah, dis. Udah jatuh, dis. Rider jatuh, dis. Ya, jadi kalau tadi udah main ya 1 menit mulai, terus kan waktu 1 menit ya. Misalnya nih udah knocking, waktu habis bunyi. Ini kelepas, ini nggak dihitung skor ya. Untuk kabak ya, ini ada waktunya 15 detik ya. Nanti kalau kurang dari 15 bisa berpeluang dapat bonus time atau bonus target point. Target kabak ini ketinggian sekitar 6 meter dan diameternya 70 cm. Ya. Jadi ini kabak versi Pardasi Jabar. Jadi mulainya sama seperti circle, nah dari situ ya bisa dilihat nih ke sana. Cuman bedanya untuk kabak ini harus knocking duluan, bukan boleh ya, harus knocking duluan. Arrow kabaknya, arrow tajam siapin di quiver ya. Masuk, waktu dihitung. Target pertama adalah target kabak. Kita target kabak versi Pardasi Jabar. Jadi lebih sederhana. Mau nge-shoot dari sini boleh, mau nge-shoot sudah mendekat sini boleh, skornya sama. Mau nembak yang begini boleh, mau yang lay down gini boleh, skornya sama. Kalau kabak kena, nanti bisa berpeluang mendapatkan bonus time atau bonus target ya. Jadi kalau ini kena, waktu larinya di bawah 15 detik bisa mendapatkan bonus time. Nah, bonus time itu maksimal 3. Tapi kalau telat dari 15 detik, misalnya 18 detik, akan kena minus time juga. Minus time maksimal min 3 ya. Setelah target kabak, ada 2 target biasa, misalnya udah di-shoot ya kabaknya. Ada 2 target biasa yang menyamping. Target kedua dan target ketiga yang di samping, dan lalu ada 1 target lagi. Tepak. Finish ya, yang dihitung kepala kuda. Kira-kira gitu. Tapi bonus poin ini dan bonus time ini syaratnya harus kena target kabak. Kalau target kabak nggak kena, walaupun waktunya cepat, tidak dapat bonus time dan tidak dapat bonus target selanjutnya ya. Kira-kira gitu.